Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-107, 108, dan 109 dari surah Yunus, yaitu 3 ayat terakhir dari surah Yunus, yaitu surah yang ke-10 urutannya dari surah-surah Al-Quran, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah, yaitu ketika Rasulullah masih berada di kota Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nah, di dalam surah yang mulia ini banyak diterangkan tentang rukun iman, yaitu keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para malaikat, keimanan kita kepada kitab suci yang diturunkan, keimanan kita kepada hari akhirat, dan juga keimanan kita kepada qada dan qadar. Nah, di 3 ayat yang terakhir yang akan kita pelajari dan sebagai penutup dari surah yang mulia ini menerangkan tentang kebenaran, yaitu Allah sebagai Tuhan yang mencipta alam semesta, kemudian sebagai yang diibadati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk menyampaikan kebenaran, yaitu Rasul yang dimaksudkan. Karena ayat ini turun kepada Rasulullah, maka yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayat ini menerangkan tentang yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa kebenaran itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Maka kebenaran itu adalah Al-Quran. Jadi Allah kebenaran sebagai pencipta alam semesta dan yang diibadati, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Rasul yang diutus kebenaran, kitab suci yang diturunkan kepada Rasul dan disampaikan kepada manusia juga kebenaran, tentang hari akhirat pun juga kebenaran, dan semua yang diturunkan oleh Allah ini adalah petunjuk bagi hidup manusia, yaitu agama Islam yang mulia. Ini pun juga adalah kebenaran dan kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Jadi teguhlah hendaknya mengikuti kebenaran dan jangan berhenti dari mengikuti kebenaran, dan jangan tersesat dari mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran selalu disebut sebagai jalan yang lurus. Nah, jangan berpaling dari jalan yang lurus. Berpaling dari jalan yang lurus, tersesat. Maka di penghujung ayat
Allah memerintahkan Rasulnya dan juga memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah yang beriman kepada Allah supaya kita tetap mengikuti wahyu Allah, kebenaran, petunjuk, supaya kita sampai ke tujuan. Mengikuti petunjuk sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah surga. Mudah-mudahan nanti kita dimasukkan ke dalam surga sebagai kediaman yang kekal dan abadi. Itulah tujuan dalam hidup ini. Tetapi dalam mengikuti jalan yang benar, tidak mengikutinya dengan mudah begitu saja, tidak. Tetapi ada halangannya, ada tantangannya, ada ujian yang ditetapkan ke atas kita sehingga kita merasa berat dalam menjalaninya. Tapi itu adalah untuk menguji apakah kita benar-benar mengikuti kebenaran. Jadi ujian ditetapkan oleh Allah adalah untuk memastikan seseorang itu betul-betul mengikuti kebenaran atau tidak. Yang betul-betul, yang sungguh-sungguh mengikuti kebenaran, maka ia akan berhasil dalam ujian, seberat apapun ujian. Mempertaruhkan harta benda ditinggalkan untuk berhijrah ke Madinah, tinggallah harta, padahal berpuluh tahun lamanya mencari harta. Ditinggalkan harta di Mekah, pergi ke Madinah, mengorbankan harta benda. Bahkan bukan hanya mengorbankan harta benda, untuk membuktikan diri sebagai betul-betul beriman adalah mengorbankan nyawa, mati di jalan Allah. Karena untuk membuktikan keimanan mesti menjalani ujian. Nah, ujian yang ditetapkan oleh Allah bertingkat-tingkat, yaitu yang paling berat adalah mempertaruhkan nyawa, yaitu mati di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Dan ini dilalui oleh para sahabat dahulu dan mereka berhasil dalam ujian. Mereka gugur sebagai syuhada. Nah, jangan dikira orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka itu hidup dan mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalah? Enggak, mereka menang. Apa sebab? Sebab dengan kematian itu mereka mendapatkan kehidupan. Karena dalam Al-Qur'an bahwasanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup. Jadi mereka kalah? Enggak, mereka menang. Sebab mereka mendapatkan kehidupan dengan kematian. Mendapatkan kehidupan dengan kematian. Kehidupan yang tinggi nilainya, yaitu inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat limpahan rezeki dari Allah. Istimewa. Kemudian nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga di kedudukan yang tinggi, di tempat yang tinggi. Dalam hadis Nabi, tempat orang yang mati syahid itu berbanding dengan orang yang mati biasa di dalam surga adalah orang yang mati syahid 100 derajat tingginya dari orang yang mati biasa. Yang 1 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Oh, berarti jauh sekali, tinggi sekali. Jadi seperti langit dan bumi, 100 kali seperti langit dan bumi, 100 derajat untuk orang yang mati syahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha bijaksana. Kebijaksanaannya adalah yang beriman diberikan balasan kebaikan di dunia, diberikan balasan kebaikan di akhirat, diberikan balasan kebaikan. Kemudian Allah juga menegakkan keadilannya. Yang tak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, berarti memilih kekufuran, orang-orang kafir, maka Allah kalahkan di dunia ini. Di dunia ini akan dikalahkan, yaitu yang mengusir Rasulullah dari Mekah, maka mereka dikalahkan. Di Mekah itu mereka dikalahkan, karena Rasulullah bersama dengan para sahabat turun ke Mekah dan menguasai kota Mekah setelah 8 tahun meninggalkan kota Mekah.
dan dapat kota Mekah itu dikuasai kembali, mereka dikalahkan. Nah, itu sudah ketetapan Allah bahwasanya orang-orang kafir pada akhirnya akan dikalahkan di dunia ini, dan di akhirat nanti dimasukkan pula ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebagai yang maha bijaksana dalam menetapkan keputusan. Ini adalah penghujung dari surah Yunus. Jadi 3 ayat yang terakhir yang akan kita pelajari ini sebagai penutup dari surah Yunus, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya tetap mengikuti kebenaran, karena kesudahan orang yang mengikuti kebenaran di dunia ini diberikan kemenangan, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat melalui kata-kata yang nanti kita akan coba menerangkannya sehingga kita lebih dekat dengan kandungan ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih mudah nanti untuk memahami kandungan dari ayat yang akan dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan jika kemudaratan, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, kemudaratan ini seperti penyakit, itu kemudaratan. Kemudian seperti kemiskinan, itu adalah kemudaratan. Kemudian apabila berperang di jalan Allah, kemudian terluka umpamanya, itu adalah kemudaratan. Nah, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illa hu, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Apabila di badan ada penyakit, siapa yang akan menghilangkannya? Allah. Apabila kemiskinan, siapa yang akan mengangkatnya? Allah. Kemudian apabila kita umpamanya diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, umpamanya permasalahan hidup yang tak terselesaikan dalam keluarga umpamanya, di tengah masyarakat, maka yang akan mengangkatnya adalah Allah. Fala kashifa lahu, maka tidak ada yang mengangkatnya, menghilangkannya, illa, kecuali hu, Dia. Wa in yuridka, dan jika yuridka, Allah menghendaki bagi kamu bi khairin, suatu kebaikan, fala radda, maka tidak ada yang menolaknya, maka tidak ada yang menolak li fadlihi, karunia-Nya. Jadi tak ada yang bisa menolak karunia Allah apabila Allah menghendaki karunia itu untuk seseorang atau bagi seseorang. Maka dikatakan rezeki semut akan sampai ke semut. Kalau Allah telah menetapkan rezeki semut, gajah yang besar pun tak akan bisa menghalang, karena ia adalah yang Allah tetapkan untuk semut tersebut. Yusibu bihi, Allah memberikan karunia-Nya, may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, wa huwa, dan Dialah Allah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Kita baca dari awal ayat. Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang menghalang karunia-Nya. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu, al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kebenaran yang dimaksudkan apa? Yang telah datang kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam tafsir agama Islam boleh, Rasul boleh, Al-Quran boleh, syariat boleh. Faman ihtada, maka siapa yang mendapat petunjuk dengan mengikuti petunjuk tersebut, yaitu kebenaran yang telah datang dari Allah, diikuti, fa innama, maka sesungguhnya yahtadi, dia mendapatkan kebaikan dari mengikuti petunjuk tersebut, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Jadi kebaikan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, tersesat, fa innama, maka sesungguhnya yadhillu 'alaiha, akibat dari kesesatan itu dia juga yang akan menanggungnya. Wa ma ana 'alaikum, dan tidaklah aku ke atasmu biwakil, sebagai orang yang menjaga, dan aku bukanlah orang yang menjagamu. Aku di sini Rasulullah bukanlah yang menjaga orang-orang kafir kalau mereka memilih kekufuran. Orang-orang kafir itu yang menanggung akibat dari kekufuran mereka. Orang-orang yang sesat itu yang akan menanggung akibat dari kesesatan mereka. Rasulullah enggak. Rasulullah tak bertanggung jawab ke atas pilihan mereka itu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, siapa yang mendapat petunjuk dan mengikuti petunjuk tersebut, maka sesungguhnya kebaikan dari mengikuti petunjuk itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan, akibat dari kesesatan itu ia sendiri yang menanggungnya, dan tidaklah aku sebagai yang memelihara ke atasmu. Ayat berikutnya, ayat terakhir. Wattabi', dan ikutilah wahai Muhammad, ma yuha ilaika, apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasulullah? Al-Quran, ikuti Al-Quran itu. Wasbir, dan bersabarlah kamu, hatta yahkumallah, sehinggalah Allah menetapkan keputusan antara orang-orang yang mengikuti kebenaran dan orang-orang yang menolak kebenaran. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menetapkan keputusan. Sebaik-baik yang menetapkan keputusan, karena menetapkan keputusan dengan adil. Yang beriman diberikan balasan kebaikan, kemenangan. Yang menolak kebenaran, yang kafir, maka akan dikalahkan dan nanti akan diberikan hukuman. Itulah ketetapan Allah yang maha bijaksana. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari adalah tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah mengetahui kebenaran yang datang dari sisi Allah, maka ikutilah kebenaran tersebut. Oh, berat mengikuti kebenaran, karena kita akan menjalani ujian, tantangan, halangan, rintangan. Memang, maka bersabarlah. Karena dengan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan. Nah, dengan kedudukan yang tinggi, maka Allah menghantarkan kita kepada kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Kedudukan yang tinggi di dunia, terbukti keimanan di dunia ini, kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tinggi kedudukan di akhirat, nanti dimasukkan ke dalam surga, kemudian diberikan kediaman berupa al-ghurfah. Ghurfah yaitu istana yang tinggi di dalam surga.
Nah, jadi kehidupan yang kita inginkan itu kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia. Tapi hidup kita ini bukan hanya di dunia saja. Semua kita pasti nanti akan menjalani akhirat. Maka kita pun meminta pula wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga ya Allah berikan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan hamba-hambamu yang melakukan kebaikan. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai Zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang mengatur sekalian alam. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini bertambah iman kita. Iman kita bertambah, keyakinan kita semakin teguh, pikiran kita menjadi terbuka bahwasanya hidup ini bukan hanya setakat makan, minum, kemudian berumah tangga, kemudian setelah itu beranak pinak, mati. Bukan. Hidup bukan seperti itu. Hidup yang sebenarnya hidup adalah ketika menjalani hidup di dunia ini, memastikan bahwasanya hidup yang kita jalani ini di atas dasar keimanan, sebagai pembuktian keimanan kepada Allah. Tak cukup mengaku beriman saja, tapi dibuktikan amal-amal yang kita kerjakan itu adalah sebagai bukti keimanan. Apapun yang kita lakukan karena keimanan kepada Allah. Apapun, bukan hanya ibadah, salat, puasa, zakat, tidak. Saya berumah tangga karena keimanan kepada Allah. Saya mendidik anak dengan baik karena keimanan kepada Allah. Saya menghubungkan silaturahim karena keimanan kepada Allah. Saya membantu orang yang memerlukan karena keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menjalani hidup karena keimanan kepada Allah, maka ia menyiapkan diri untuk hari akhirat yang ia imani. Karena Allah memberitahu bahwasanya hidup bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga ada hidup di hari akhirat, yang kehidupan di hari akhirat itu ditentukan oleh kehidupan di dunia ini. Maka ayat-ayat ini adalah sebagai pengingat kita. Mudah-mudahan kita mengingat bahwasanya inilah dia hidup di dunia sebagai persiapan untuk hidup di akhirat nanti. Mudah-mudahan insyaallah seperti yang selalu kita pinta, mudah-mudahan diberikan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mengapa kita panjangkan penjelasan? Karena kita ingin dekat dengan ayat. Tadi rasanya kita sudah tahu melalui pendahuluan atau mukaddimah yang ringkas tentang ayat ini. Sudah cukup? Ya cukuplah, tetapi kita tak puas, yaitu kita ingin lagi. Dengan penjelasan yang lebih panjang, kita menjadi lebih pasti lagi dalam menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk yang kita dapatkan melalui kandungan ayat yang kita pelajari, yaitu ayat yang ke-107 tentang Allah. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Hidup kita ini boleh jadi yang menimpa kita adalah kemudaratan yang tidak kita sukai. Apakah semua kita ini senantiasa sehat setiap saat? Tidak. Ada kalanya juga sakit. Siapa yang menetapkan penyakit? Pada diri kita. Allah menetapkan penyakit pada ahli keluarga yang kita cintai. Allah. Apabila Allah yang menetapkan, maka siapa yang akan mengangkatnya? Apakah selain Allah mampu untuk mengangkatnya? Tidak. Maka Allah itu juga yang akan mengangkatnya. Maka kita pun mengenal Allah. Maka bertambahlah keimanan kita kepada
Allah. Ketika keimanan bertambah kepada Allah, maka kita akan lebih mudah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Allah yang kita imani, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya Allah, hamba akan berpuasa. Maka tak mau makan, tak mau minum sepanjang hari. Lapar, tak mau makan. Karena saya mau membuktikan diri saya sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Allah yang saya imani memerintahkan saya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, maka saya berpuasa. Allah yang saya imani memerintahkan saya untuk mengeluarkan harta 2,5% yang saya miliki ini, saya keluarkan berupa zakat. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang mengenal Allah, kemudian ia tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, kita lihat dalam hidup kita, oh iya ya, penyakit bukan kita mau mendapatkan penyakit. Mana ada orang yang mau mendapatkan penyakit? Tapi dapat juga penyakit itu. Dan mampu kita untuk menolak? Tak mampu. Apabila Allah menghendaki seseorang itu sakit. Dulu kuat dia, kuat sekali. Naik ring, siapa musuhnya tumbang. Naik ring, siapa musuhnya tumbang. Bisa mengalahkan, badannya kuat. Siapa petinju dunia? Nah, rupanya di penghujung usianya, badannya yang kuat lemah. Allah tetapkan penyakit ke atas badannya. Allah uji dia dengan penyakit. Maka untuk membuat badannya pun dia tak mampu lagi. Padahal badannya tadinya kuat sekali. Mampukah dia untuk mengangkat penyakitnya? Tidak. Karena yang menetapkan penyakit itu adalah Allah, dan yang akan mengangkatnya adalah Allah. Nah, kita lihat kenyataan dalam hidup ini. Mungkin sebelum kita bawa ke orang lain, mungkin pada diri kita sendiri. Kita ingin dalam 1 tahun ini tak pernahlah sakit, mau sehat saja. Rupanya sakit juga, penyakitnya berat pula lagi. Yaitu ketika diperiksa ke dokter, maka dokter pun mengatakan, wah, ibu ini menderita penyakit. Tapi ibu jangan kaget ya, nah, jangan tertekan ya. Penyakit ibu ini adalah apa penyakitnya? Penyakitnya adalah kanker. Dan ini sudah susah untuk disembuhkan karena sudah sampai ke stadium 4. Nah, ketika itu kenallah Allah. Yang menetapkan penyakit itu adalah Allah, dan Allah pula lah yang akan mengangkatnya. Bisa hilang penyakit itu seberat apapun, ya bisa, apabila Allah menghendaki. Nah, bila sampai ke pemahaman yang seperti ini, tak akan ada stres, tertekan, terbeban. Tidak. Apa sebab? Mengenal Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kembalikan kepada Allah. Allah yang menetapkannya, pasti ada hikmah di sebaliknya. Mampu Allah untuk menyembuhkan? Ya mampu. Berat ini penyakit ini. Dahulu Nabi Ayub lebih berat dari penyakit kita. Sembuh. Mandi dengan air, minum dengan air, kemudian dengan mandi dan minum dengan air. Hanya dengan air sembuh penyakitnya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, ayat ini membahasnya. Dan jika Allah menimpakan kepadamu wahai Muhammad suatu kemudaratan, entah itu penyakit atau kemiskinan, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang mengangkatnya. Sebenarnya kashifa ini maknanya membuka, kasyaf maknanya membuka. Mengapa digunakan kata membuka? Kemudian kita terjemahkan dengan mengangkat, karena penyakit diturunkan oleh Allah, diletakkan ke tubuh, kemudian diangkat. Kalau sudah diangkat, tak ada lagi. Diperiksa darahnya, diperiksa kotoran, tak ada lagi. Pamannya air kencingnya diperiksa, oh ini sudah sehat badannya. Kemudian di X-ray umpamanya,
di scan, oh tak ada lagi penyakit, sudah diangkat, maknanya sudah dihilangkan. Tapi mengapa menggunakan kata kasyif? Kasyif ini maknanya membuka. Tadi persoalan penyakit itu tak juga sembuh karena tertutup penyelesaiannya. Dokter kasih obat ini tak sembuh juga, berikan obat ini tak sembuh juga. Tapi apabila Allah mengangkatnya, sembuh. Maka kata kasyif di situ terbuka penyelesaian. Cari rezeki ke sini tak juga dapat, tetap juga miskin. Pindah lagi pekerjaan ke sini tak juga dapat rezeki, miskin. Buka kebun tak juga menghasilkan, tetap juga miskin. Buka kedai tak juga beruntung, tetap miskin. Ini macam mana untuk mendapatkan kekayaan? Tertutup untuk mendapat kekayaan. Sudah banyak jalan saya tempuh, tapi mengapa tak kaya-kaya juga? Tertutup. Apabila Allah kasyif, kasyif maknanya Allah buka kan, maka dia pun berusaha dengan sederhana sekali. Maka usahanya itu rupanya usaha yang mendatangkan keuntungan yang banyak. Kemudian terus tahun 2 tahun, tak sampai masa 5 tahun dia sudah mendapatkan kekayaan yang banyak karena Allah telah membukakan pintu rezeki untuknya. Selesai masalahnya, selesai, maka hilanglah kemudaratan daripadanya. Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, di sini Nabi Muhammad, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, bukan berarti ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad. Sudah kita terangkan sebelum ini, apabila ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian di sini digunakan perkataanmu itu adalah Nabi Muhammad, bukan hanya untuk Nabi tetapi juga untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita juga. Dan jika Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Bermakna yang menentukan adalah Allah. Segala sesuatu di alam semesta ini kembalinya kepada Allah. Hilangnya penyakit Allah. Apapun, hilangnya kemiskinan, yaitu berlalu kemiskinan, sekarang keadaan kita berubah, mendapatkan rezeki yang cukup berlimpah, kembali kepada Allah. Allah yang menentukan dengan kehendaknya, Allah yang memberlakukan dengan kuasanya. Jadi apabila Allah yang menetapkan dan yang memberlakukan, mengapa sembah selain Allah? Itu dia yang pesannya itu, mentauhidkan Allah. Mengapa sembah berhala? Apakah berhala itu mampu mengangkat kemudaratan, mengangkat penyakit dari orang yang menyembahnya? Tidak, berhala tak punya kuasa apa-apa. Maka tinggalkan berhala, itu perbuatan menyekutukan Allah. Maka ibadatilah Allah, agungkan Allah, meminta-mintalah kepada Allah, tunduk dan patuh, tunduk patuhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini ayat tauhid, ya, ini ayat tauhid. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadlih, maka tidak ada siapa yang menolak karunia-Nya. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ada orang yang coba untuk menghalang kebaikan itu, dia tidak akan mampu menghalangnya. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan untuk kita, sampailah kepada kita. Siapapun yang akan menghalang, sebanyak apapun orang yang menghalang, kalau memang rezeki kita tidak akan kemana. Itu biasanya perkataan kita begitu. Takut kita dengan orang yang menghalang-halang rezeki kita. Mungkin dia berusaha untuk menghalang, tetapi apabila Allah menghendaki rezeki kita sampai ke kita, sampai. Tidak ada siapa yang bisa untuk menolaknya. Kalau tak sampai, itulah yang Allah kehendaki juga, karena Allah yang menentukan segalanya. Kalau tak sampai, pasti ada hikmah di sebaliknya. Tapi jangan risaukan, karena yang menjadi penentu bukan selain Allah. Yang menjadi penentu hanyalah Allah. Ini yang disebut fala radda
radda, maka tidak ada yang bisa menghalang atau menolak li fadlihi, karunianya. Tadi disebut bi khair. Bi khair yaitu kebaikan dari Allah. Kemudian disebut pula fadlih. Semestinya kalau tadi disebut khair, diulang lagi lah khair. Umpamanya wa yuridka bi khairin fala radda li khairihi. Tapi Allah tak gunakan kata khair untuk kali kedua. Allah ganti dengan kata li fadlihi. Fadlun, karunia, maknanya pemberian Allah, yang pemberian itu lebih dari yang biasa didapatkan. Itu makna fadlun. Fadlun itu maknanya sisa. Kalau harta itu bersisa, bermakna harta itu banyak. Kalau tak bersisa, bermakna dia cukup-cukup saja. Belum lagi yang kita hajatkan itu tercapai, sudah habis, kurang berarti. Tapi kalau bersisa, bermakna harta itu lebih, berlimpah. Nah, kalau disebut berlimpah berarti lebih. Kita tuangkan air ke dalam gelas, kemudian air di gelas itu melimpah, bermakna air itu berlebih. Kapasitas gelas itu sudah habis, kemudian jatuhlah ia keluar gelas, berlimpah. Karunia Allah berlimpah lebih dari yang kita perlukan. Umpamanya badan kita disehatkan, dah kembali sehat badan kita. Bukan hanya badan sehat, kekuatan badan itu lebih dari sebelum kita sakit. Sebelum sakit kuat-kuat, tetapi setelah sakit lebih kuat lagi. Allah beri tambahan kekuatan. Itu namanya fadlih, karunia Allah. Ya dahulu memiliki harta cukup-cukup saja, kemudian ia berdagang, berniaga, bekerja, mencari rezeki. Sekarang hartanya berlimpah. Dulu cukup-cukup, sebanyak mana yang diperlukan, sebanyak itu yang dapat. Sekarang lebih dari yang diperlukan, berlebih-lebih. Itu namanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fala radda li fadlih, maka tidak ada siapa yang mampu menolak karunia Allah untuk seseorang. Apabila ada yang menghalangnya, tidak ada siapa yang mampu untuk menolaknya, menghalangnya. Maka tak perlu risau dengan apa yang akan kita dapatkan. Karunia dari sisi Allah, apabila Allah menghendaki kita untuk mendapatkannya, maka akan dapat. Banyak orang yang akan menghalang. Jangan risau. Siapapun yang akan menghalang, apabila Allah yang menetapkan sampai, tidak akan terhalang. Penegasan berikutnya adalah yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah memberikan karunia itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Rupanya tak semua hamba itu dapat karunia. Karunia, apa makna karunia tadi? Pemberian yang lebih dari yang diperlukan. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu hamba-hamba Allah. Ketika disebut ibadih, hamba-hamba Allah, berarti adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Disinilah pentingnya ibadah. Jadi ibadah itu menjemput karunia Allah. Ibadah itu sebagai sebab atau sarana untuk mendapatkan karunia Allah. Maka beribadah salat duha umpamanya. Sebelum kita berusaha mencari rezeki di pagi hari, salat duha dulu. Salat duha, beribadah kepada Allah di pagi hari ketika matahari mau naik, menjemput rezeki. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Kemudian bukan hanya salat, ibadah itu berzikir, membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, maka ia akan
menjemput karunia Allah. Jadi karunia Allah itu perlu dijemput juga. Dengan apa? Dengan usaha dari kita. Apa bentuk usahanya? Ibadah yang kita kerjakan. Boleh tambah lagi dengan puasa, puasa Senin, puasa Kamis, menginfakkan harta, menghadiri majlis ilmu, semua niatkan sebagai ibadah, maka insya Allah akan menjemput karunia Allah. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau disebut dekat-dekat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menyebut dirinya sebagai yang mengampuni dan menyebut dirinya sebagai yang Maha Penyayang, ini kaitannya adalah dengan surga. Apa sebab? Sebab Allah yang Maha Pengampun memberikan ampunan, Allah yang Maha Penyayang memberikan kasih sayang kepada hamba-hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis Nabi disebutkan, bukanlah amal kita yang memasukkan kita ke surga. Oh, saya sudah banyak salat saya, puasa saya sudah banyak beribadah, maka ibadah saya yang memasukkan saya ke surga. Bukan. Yang memasukkan kita ke surga adalah ampunan dari Allah Al-Ghafur, kasih sayang dari Allah Ar-Rahim. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Nah, jadi dengan ampunan dan kasih sayang Allah, maka akan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga. Jadi penghujung ayat itu adalah apabila seseorang itu membuktikan keimanannya dengan mentauhidkan Allah, untuknya surga. Nah, itu pendeknya ayat, itu telah pesannya. Apabila seseorang mentauhidkan Allah, maka untuknya surga. Mentauhidkan Allah, hidupnya itu di atas kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Apapun yang kita lakukan, bangun, bekerja, tidur, bangun lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah sepenuhnya. Itu namanya la ilaha illallah. Di akhir hayatnya mudah dia menyebut la ilaha illallah, maka masuklah ia ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Susah untuk mengucapkan la ilaha illallah apabila sepanjang hayatnya ia hidup, menjalani hidup di atas kalimah yang mulia ini, maka mudah-mudahan mudah baginya nanti untuk menyebut kalimah yang mulia tersebut. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan ampunan dan kasih sayang Allah, maka hamba yang mentauhidkan Allah itu dimasukkan ke dalam surga. Ayat berikutnya, sudah selesai pembahasan ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak percaya kepada Allah, dan tidak akan mungkin percaya kepada selain Allah sebagai Tuhan. Berhala, tak mungkin berhala sebagai Tuhan, karena berhala itu mencipta, tidak mengatur, tidak berkehendak, tidak berkuasa, tidak. Maka apabila sudah jelas tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, maka dua ayat terakhir dari surah Yunus ini adalah sebagai seruan kepada manusia supaya terima kebenaran ini, ikuti kebenaran ini sampai mati. Dan itulah yang keberhasilan dalam hidup. Allah menyeru Rasulnya supaya menyampaikan pesan ini kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Nah, ini perintah Allah untuk menyampaikan seruan kebenaran yang sudah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum
ja'akum, sesungguhnya telah datang kepadamu al-haq, kebenaran, min rabbikum, dari Tuhanmu. Apabila kita fahami ayat ini turun kepada Rasul dahulu, maka Rasul menyampaikannya kepada siapa? Manusia yang dimaksudkan itu siapa? Penduduk kota Mekah, karena ayat ini turun di kota Mekah. Tapi jangan difahami bahwasanya seruan Rasul itu sebatas orang yang ada pada masa dahulu saja. Tidak. Karena Rasulullah itu menyeru manusia, seluruh manusia. Seruan Rasulullah itu dilanjutkan. Karena seruan Rasul dalam ayat ini tertulis di dalam Al-Quran dan dipelihara sampai akhir zaman, maka seruan Rasul itu apabila ia ada dalam Al-Quran dan ia sebagai petunjuk sepanjang zaman, maka seruan Rasul itu terus disampaikan. Siapa yang menyampaikannya? Orang-orang yang datang setelah Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mewarisi. Ini kan warisan yang ditinggalkan oleh Rasul. Rasulullah bersabda, kutinggalkan 2 pusaka kepadamu, 2 warisan. Apa yang 2 itu? Kitab Allah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pusaka kepadamu dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi berpegang kepada 2 pusaka tersebut, yaitu kitab Allah, kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Dua-duanya wahyu. Kitab Allah wahyu, sunnah Rasulullah itu pun juga wahyu, hadis Nabi itu juga wahyu. Nah, ini disampaikan kepada manusia, ini dia kebenaran. Al-Quran dijaga, dipelihara oleh Allah, hadis Nabi pun dijaga dan dipelihara oleh Allah, tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah, disebut al-haq. Nah, al-haq itu bahasa Arab, dalam bahasa kita maknanya adalah yang tetap tidak berubah. Umpamanya, ini hak saya. Nah, apabila hak saya, ini kendaraan ini hak saya, bermakna tetap milik saya. Saya letak di hadapan sana, dicuri orang, diambil, meskipun sudah berpindah ke tangan orang itu, tetapi karena kendaraan itu hak saya, maka dia tetap milik saya. Akan pindah milik dia? Enggak. Dia jual pula kepada orang lain. Kalau memang hak saya, kata hak mana tetap milik saya, meskipun dicuri, dipindah tangan. Hak, makna hak adalah yang tetap. Hak asasi manusia tetap ada pada diri manusia itu, tak boleh diambil oleh orang lain. Islam disebut sebagai agama hak, maknanya agama yang tetap, tidak berubah. Seperti apa diturunkan kepada Rasulullah dahulu, seperti itu sekarang, karena ia adalah agama yang hak, agama yang tetap. Ada perubahan dalam agama Islam? Tidak. Seperti mana dahulu diturunkan kepada Rasulullah, seperti itu sekarang. Mengapa tetap ya? Sebab sumber agama Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran pula tetap bersumber kepada hadis Nabi. Hadis Nabi juga tetap. Maka tetaplah, maka disebutlah yang tetap itu kebenaran agama Islam al-haq, Al-Quran al-haq, pengutusan Nabi Muhammad, meskipun ada orang yang mendustakannya, tapi Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad yang diutus, tak akan berubah sebagai Rasul yang diutus, tetap sebagai Rasul yang diutus, meskipun banyak manusia yang mendustakannya. Maka disebut pengutusan Rasul itu adalah al-haq. Hari akhirat, hari al-haq, yaumul haq. Mengapa hari akhirat disebut hari yang tetap? Meskipun manusia mendustakan hari akhirat itu pasti akan terjadi, akan berlaku, tetap pasti akan terjadi. Maka al-haq maknanya yang tetap. Lawan al-haq apa? Batil. Mengapa batil disebut batil? Dari kata batala. Batala maknanya lenyap. Lenyap maknanya ada sekarang, tetapi nanti sebentar lagi
lenyap. Maka setiap kebatilan itu tidak akan bertahan lama, tidak akan kekal, tidak akan tetap. Kebatilan itu datang, ada sekarang, tetapi sebentar lagi hilang. Batal maknanya tetap hilang. Al-haq maknanya tetap, batil maknanya hilang. Ada orang yang hilang pekerjaannya. Tadi dia bekerja, ada pekerjaannya, tapi sekarang hilang. Pengangguran. Orang yang menganggur itu dalam bahasa Arab namanya batal. Batalah, pengangguran. Mengapa penganggur disebut penganggur? Batal karena pekerjaannya sudah hilang. Maka apabila kebenaran itu sudah datang, kebatilan itu akan hilang. Idza ja'al haqqu zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi apabila Allah menyebut perkataan al-haq di sini, kita bisa pahami yang dimasukkan dengan al-haq itu agama Islam. Berarti agama Islam ini tetap? Ya, tetap. Bisakah agama Islam ini dihilangkan? Tidak. Dikalahkan? Tidak. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menghilangkan agama Islam, jangankan menghilangkan, meredupkan cahaya agama Islam saja tak akan mampu. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Mereka menghendaki untuk meredupkan cahaya Allah, agama Islam, dengan propaganda, dengan opini yang sesat, dengan pembohongan, bermacam-macam yang menulis untuk memburuk-burukkan agama Islam. Tak akan mungkin. Apa sebab? Sebab agama Islam itu al-haq, yang benar. Apabila kebenaran sudah datang dari Tuhanmu, oh berarti kebenaran itu adalah yang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, bukan kebenaran. Kalau dari dukun itu bukan kebenaran, itu kesesatan. Dari jin, dari syaitan umpamanya, bisikan syaitan, itu bukan kebenaran. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Dari Allah melalui siapa? Melalui Rasul yang diutus. Nah, kalau kebenaran yaitu agama Islam melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang terakhir. Tapi jangan difahami agama Islam itu hanya kepada Nabi Muhammad diturunkan, kepada semua Nabi yang diutus. Karena agama Islam itu adalah agama para Nabi dan Rasul. Agama Nabi Adam, agama Islam. Agama Nabi Nuh, agama Islam. Agama Nabi Musa, Nabi Isa adalah agama Islam. Tapi ketika para Nabi itu menyampaikan agama Islam, ada di antara kaumnya yang menyimpangkannya. Ada generasi yang berikutnya yang menyimpangkannya. Sehingga perlu diutus pula lagi Rasul yang berikutnya untuk mengembalikan ajaran yang menyimpang itu kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Itu diantara pentingnya Rasul itu diutus, yaitu mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Penduduk kota Mekah itu, bangsa Arab itu, dahulunya mereka mentauhidkan Allah karena mereka ini dari keturunan Nabi Ismail. Tapi generasi, nah ada di antara generasi itu yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau pada bangsa Arab, sejak kapan penyembahan berhala itu terjadi? Yaitu ketika ada seorang pemimpin dari bangsa Arab itu bernama Amru bin Luhai. Dia inilah yang menetapkan berhala untuk disembah oleh bangsa Arab. Maka datang Rasulullah, warujza fahjur, berhala-berhala itu pinggirkan, jangan disembah. Karena itu adalah penyimpangan yang telah dilakukan oleh generasi yang sebelumnya, disebut dengan nenek moyang, keturunan yang sebelumnya. Maka dengan pengutusan Nabi Muhammad dikembalikanlah
kepercayaan itu kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ujian, sehingga ketika kebenaran itu telah diketahui, kalau disebut ujian bermakna ada pilihan. Ketika kebenaran itu sudah diketahui, mengikuti kebenaran mendapat balasan kebaikan. Tak mau mengikuti kebenaran, gagal dalam ujian, maka menerima hukuman. Yang mengikuti kebenaran disebut mengikuti petunjuk. Faman ihtada, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, fa innama yahtadi li nafsih, maka sesungguhnya apabila dia mengikuti petunjuk itu, balasan kebaikan kembali kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan akan mendapatkan balasan kebaikan dari petunjuk yang kita ikuti. Tapi ada satu lagi, waman dhalla, ini yang gagal dalam ujian. Barang siapa yang sesat sudah tahu jalan itu jalan yang benar, jalan yang lurus, tapi tak mau menempuh, ya, ditempuh juga jalan yang sesat. Mengapa menempuh jalan yang sesat? Karena ada kepentingan duniawi yang ingin ia dapatkan. Kalau dahulu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada penduduk kota Mekah, ada yang tak mau menerima kebenaran karena dia yang berkuasa di kota Mekah. Kalau mengikuti Rasul, hilang kekuasaannya. Sementara dia sedang berkuasa sekarang. Oh, kalau kita ikuti Muhammad itu hilang kekuasaan kita. Karena keangkuhan dan kesombongannya, dia tahu yang dibawa Nabi Muhammad adalah kebenaran, tapi dia tak mau mengikutinya. Karena keangkuhan dan kesombongan, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Dalam ayat ini, wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat memilih kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya akibat kesesatan yang ia pilih itu, ia sendiri yang akan menanggung hukumannya. Hidup ini ujian. Berhasil ujian, Allah berikan balasan kebaikan. Gagal ujian, maka tanggunglah akibatnya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan tidaklah aku sebagai penjaga ke atasmu. Aku di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukanlah yang menanggung apabila ada manusia itu yang memilih kesesatan. Bukan Nabi Muhammad yang menanggung hukumannya, tidak. Masing-masing menanggung diri masing-masing. Tanggunglah. Tak mau menerima kebenaran, tanggung hukumannya sendiri. Berarti ujian yang kita jalani ini adalah ujian sendiri-sendiri, yang kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya, bukan orang lain. Orang tua tidak akan menanggung anaknya, anak tidak akan menanggung orang tuanya. Masing-masing tanggung diri masing-masing. Nabi Muhammad itu pengasih, penyayang. Apabila ada beban pada manusia, Nabi Muhammad ingin meringankannya, menghilangkan beban tersebut dengan membantunya. Tetapi berkaitan dengan hukuman, karena tidak mau menerima kebenaran, maka hukuman yang orang yang menerima hukuman karena tidak mau menerima kebenaran, dia sendiri yang akan menanggungnya. Nabi Muhammad tidaklah yang menanggungnya. Jadi ayat ini sebagai apa ini? Ayat ini sebagai penjelasan kepada Rasul bahwasanya, wahai Muhammad, jangan kamu terbeban dengan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, karena mereka tidak menerima kebenaran, mereka sendiri yang menanggung. Kamu bukanlah yang bersalah, wahai Muhammad, karena tugasmu hanyalah menyampaikan. Kemudian mereka mau menerima kebenaran, kembali kebaikan kepada mereka. Mereka menolak kebenaran, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya jelas apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Setelah jelas, betul-betul jelas, yang benar itu benar, nampak jelas, tak ada lagi
kekaburan sedikit pun, bahwasanya kebenaran itu adalah wahyu yang diturunkan. Wattabi' ma yuha ilaika, maka ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Rasul? Nah, di dalam Al-Quran ada perintah-perintah, itu yang diwahyukan, ikuti, buat. Ada larangan-larangan, jangan buat, tinggalkan. Itu namanya mengikuti arahan Allah, mengikuti petunjuk Allah. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Itu namanya mengikuti apa yang diwahyukan. Wasbir hatta yahkum Allah, dan bersabarlah sehingga Allah menetapkan keputusan. Dan bersabarlah, ketika disebut kata bersabar, oh berarti apabila kita mengikuti apa yang diwahyukan, maka nanti akan menjalani ujian, akan menghadapi ujian, akan diuji dengan berbagai macam ujian. Maka ketika itu sabar atau tidak, mungkin akan dikeji, mungkin akan dihina, mungkin akan ditangkap, mungkin akan dipenjara. Apabila kita menyampaikan kebenaran dan mengikuti kebenaran, kita tidak ikut selera manusia, tapi apa yang Allah turunkan itu yang kita sampaikan. Maka nanti mungkin kita akan dimusuhi, kita akan dibenci, mungkin juga akan dibunuh. Kalau menghadapi yang seperti itu, wasbir, dan bersabarlah. Jadi kata sabar di sini memberikan isyarat apabila kita mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk, kita akan menjalani ujian. Hatta yahkum Allah, sehinggalah Allah menetapkan keputusan, yaitu orang yang mengikuti kebenaran, Allah tetapkan keputusan, yaitu mereka akan diberikan balasan kebaikan di dunia berupa kemenangan, di akhirat nanti berupa surga. Dan satu lagi, Allah putuskan pula yang tidak mau menerima kebenaran, mereka memilih kekufuran, di dunia mereka akan dikalahkan, dihinakan, dan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa huwa khairul hakimin. Penutup menerangkan tentang Allah yang menetapkan keputusan itu adalah sebaik-baik yang menetapkan keputusan. Jadi dari ayat ini bertambahlah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah pengetahuan tentang agama Islam yang datang dari Allah sebagai agama yang benar, bertambahlah pengetahuan tentang Al-Quran, yaitu wahyu yang diturunkan untuk diikuti, bertambahlah pengetahuan tentang Rasul yang diutus, yaitu yang membawa kebenaran. Kemudian satu lagi adalah manusia di antara dua, ketika diuji, yaitu berhasil dalam ujian, diberikan balasan kebaikan, dan gagal dalam menjalani ujian, diberikan hukuman atau siksaan. Dan Allah memutuskan dengan adil, yang berbuat baik mendapat balasan baik, yang berbuat buruk mendapat siksaan. Itulah dia ketetapan Allah yang maha bijaksana. Dan Allah adalah khairul hakimin, adalah pembuat keputusan yang paling baik. Oh, jadi inilah dia petunjuk yang mesti saya ketahui supaya saya berhasil dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan dengan keberhasilan menjalani hidup di dunia, saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Inilah 3 ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi